Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dewi Wongdiso. Tetap di channel yang sama, channel yang membahas tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa masuk ke Singapura sebagai TKW atau pembantu rumah tangga. Terus apa saja sih yang dilakukan mbak-mbak TKW di sini tuh kerjanya ngapain aja? Majikan-majikan di sini tuh nyuruhnya kita kerja apa aja gitu kan? Terus data-data apa saja yang harus kita persiapkan agar bisa mendaftar sebagai calon TKW khususnya ke Singapura? Apakah persyaratannya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Apakah sekarang ini, tahun-tahun sekarang ini ada perubahan atau ada tambahan data? Mungkin oh harus ada data ini, harus data itu, kita nggak tahu ya. Mungkin dengan bergantinya tahun, bergantinya zaman, mungkin ada perbedaan juga, ada tambah-tambahan juga. Nah, terus apa saja yang tidak boleh kita lakukan selama kita bekerja di Singapura sebagai pembantu atau TKW ya. Kita itu harus menaati peraturan-peraturan yang sudah pemerintah Singapura tetapkan dan kita harus taat ya. Terus apa saja hak kita selama kita masih bekerja di Singapura sebagai TKW. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang berhutang ya. Berhutang itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh mbak-mbak TKW, apalagi kalau berhutangnya itu khususnya ini berhutang di rentenir ya. Di rentenir kita tidak boleh berhutang dan itu sudah dijelaskan sebelumnya sebelum kita masuk ke rumah majikan. Selama kita masih di agensi itu kita sudah diberitahu bahwa berhutang di tempat rentenir itu tidak boleh, itu adalah pelanggaran ya. Nah, kenapa kita tidak diperbolehkan meminjam uang di rentenir? Yang pertama adalah biasanya kalau di tempat atau di peminjaman uang seperti itu ya, di rentenir itu yang untuk jaminannya kan pasti ada jaminannya. Jaminannya itu biasanya adalah work permit kita. Jadi mereka akan ambil, terus kamu butuh uang berapa, mereka akan kasih dengan bunga yang sangat tinggi. Bahkan bunganya itu tidak normal ya. Mungkin kamu hutang 1.000 bisa 4 bulan atau 5 bulan, setelahnya bisa menjadi 10.000, kita nggak tahu. Dan itu mustahil karena kadang mereka itu mintanya 1 minggu 1 kali kamu harus bayar, atau 2 minggu 1 kali, atau 1 bulan 1 kali. Itu kita nggak tahu karena kan apa ya, beda tempat juga, beda peraturan mungkin ya. Dan juga work permit itu kenapa tidak boleh, karena di dalam work permit itu ada alamat kita, identitas kita, alamat kita yang ada di Indonesia juga, dan semua data-data itu ada di sana gitu loh. Nah, apalagi kita bekerja di Singapura kan ikut orang. Jadi kan di work permit itu juga otomatis itu adalah rumah majikan yang seharusnya itu menjadi privacy dan kita tidak boleh menyebarluaskan, atau kalau kita memberikan work permit sama saja kita juga memberikan alamat sang majikan kepada orang lain, kepada orang asing. Jadi sama saja kita itu menyebarkan ya privacy majikan kita, dan itu memang tidak boleh ya. Nah, yang kedua adalah kenapa tidak boleh berhutang ke rentenir itu karena bunga yang sangat tinggi itu tadi ya. Jadi bunga yang melambung sangat tinggi, dan kita juga gaji kita kan juga nggak besar. Mereka itu kalau kamu nggak bisa bayar hutang atau bunganya lah ya, bunganya kamu nggak bisa bayar, mungkin mereka minta bunganya 2 minggu 1 kali, kita nggak tahu ya, atau 1 bulan 1 kali. Bunga yang sangat tinggi kita juga bingung kan. Kalau bayaran kita mungkin cuma 700, bunganya 1 bulan kita bisa 1.000, uangnya dari mana? Yang lainnya gitu. Jadi mempersulit diri sendiri gitu loh. Terus kalau tidak bisa membayar bunga, maka mereka itu kan tidak peduli. Yang penting kamu bayar hutang kamu, saya maunya segini, ya sudah perjanjian tanda tangan, dan saya juga punya
jaminannya dari kamu ya. Jadi work permit itu seperti nyawa kita yang ada di sini gitu loh. Dan kita itu kemana-mana kalau ya harus bawa work permit seperti di Indonesia seperti KTP itulah. Kita kan kemana-mana juga harus butuh itu gitu. Dan mereka juga bisa mengancam kita. Mereka tidak peduli, yang penting uang saya kembali, ibaratnya seperti itu. Jadi mereka bisa menelpon kamu atau menelpon majikan, atau bisa juga pengancaman, bahkan juga pengancaman sampai nyawa, bahkan juga mereka tidak peduli gitu. Atau bahkan mereka juga bisa mendatangi rumah sang majikan kalau kamu tidak bisa membayar bunganya atau pokoknya lah, uang pokoknya lah ya, mungkin bunga plus pokok atau bunga saja. Itu mereka bisa menggedor-gedor pintu rumah majikan, dan itu yang pertama membahayakan nyawamu, dan juga yang kedua membahayakan keselamatan sang majikan juga gitu loh. Jadi makanya kita tidak boleh berhutang, karena kasus ini banyak sekali mbak TKW itu, banyak sekali yang berhutang, dan banyak juga kasus-kasus yang para rentenir datang ke rumah majikan untuk menagih hutang, menagih bunga lah, menagih apa. Jadi apa ya, majikan juga takut gitu, takut apalagi kalau punya anak kecil apa-apa ya. Mereka juga mungkin bisa membuntuti keluarga majikan kamu juga saat keluar. Kita nggak tahu, karena kan apalagi kita itu di negara orang. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati, dan jangan sampai melanggar peraturan lah. Apalagi gini, kalau kamu diteror atau rumah majikan diteror, itu kan juga majikan juga marah toh. Ini salah kamu, ini kenapa kamu berhutang, kenapa kamu nggak bilang kalau butuh. Kita nggak tahu ya. Jadi jangan pernah berhutang, khususnya ke rentenir khususnya. Terus kalau diancam, kamu juga nggak bisa berbuat apa-apa. Seandainya kamu lapor polisi, oh saya diteror atau apalah ya, diteror atau gimana. Apalagi kalau majikan itu sudah, apalagi kalau majikan itu sampai diteror, dia bisa lapor polisi. Dan kalau lapor polisi juga pembantulah yang akan rugi. Yang pertama, kalau kasus ini sampai kedengar polisi, kalau kamu punya utang ke rentenir, karena polisi juga pasti akan ini kan kamu yang melakukan pelanggaran, kamu yang melakukan apa yang tidak boleh, tapi kamu tetap lakukan gitu loh. Jadi kamu bisa, yang pertama kamu akan dipecat sama majikan kalau kamu membuat mereka ribet ya. Nah, ini kan mempersulit kamu, malahan ini nggak tahu apa-apa, tiba-tiba diteror terus sama renter kalau kamu nggak bisa bayar. Tapi kalau kamu bisa bayar, ya itu tadi bunganya yang sangat tinggi. Dan kalau kasus ini sampai kedengar polisi atau lagi agensi atau sampai MOM, kamu bisa dipulangkan ke Indonesia atau di blacklist, dan selamanya tidak akan bisa datang lagi ke Singapura. Jadi jangan sampai terjadi lah, karena sebenarnya banyak juga yang kasus-kasus seperti ini gitu. Kalau memang butuh uang, mungkin kita punya masalah di rumah, di keluarga ya di Indonesia, mungkin sebaiknya ngomong sama majikan. Kalau ya setidaknya kalau kita nggak punya uang, benar-benar nggak punya uang ya, kita ngomong ke majikan gimana ya, ceritalah. Mungkin kalau majikannya baik bisa membantu kamu, tapi kalau majikannya, kadang kan majikan juga nggak semuanya baik ya. Kadang juga nggak ada yang peduli juga. Jadi ya kita itu sebagai orang yang bekerja di negara orang, jadi hati-hati, jangan pernah pinjam uang, karena ya itu tadi, kita kalau pinjam itu bunganya tinggi. Kalau kita nggak bisa bayar, resikonya kita akan di blacklist. Kalau kita ngomong sama majikan, iya kalau majikan mau minjami, kalau nggak mau minjami juga kita juga yang repot. Jadi sedikit sharing saya untuk semuanya, untuk yang baru-baru apalagi mungkin ya bisa membantu lah sedikit. Jangan berhutang ke rentenir, intinya jangan punya hutang. Apalagi kalau hutang ini ya, kalau kasus-kasus hutang ini itu juga bisa
apa ya, membuat rekod kita juga jelek. Kita itu punya hutang, oh rekod kita jelek. Kita baik, kerja bagus di rumah majikan, nggak ada problem, nggak ada masalah, nggak ada eh, apa ya, nggak ada laporan ke agensi, oh gini-gini kerjanya gini, nggak ada. Tetapi kita punya hutang, itu juga sama saja kita eh, buruk, rekodnya itu juga buruk. Jadi hutang itu juga bisa memperburuk rekod kita. Apalagi kalau kita nanti datang lagi ke Singapura, oh kita pernah punya hutang, kasusnya pernah punya itu. Jadi sulit juga untuk bisa masuk ke Singapura karena majikan-majikan akan berpikir oh pernah punya kasus gitu loh. Jadi sedikit semoga bisa membantu untuk semuanya. Saya juga Uh, jika suka dengan channel saya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Di channel saya juga bisa bertanya. Jika saya bisa, saya akan jawab atau saya buatkan video lebih jelasnya lagi. Semoga kita bisa bertemu di video-video saya selanjutnya.